Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Si Hao muncul di perbatasan negara batu. Darah mengalir keluar dari tubuhnya di sepanjang jalan. Huang Yu tersenyum dingin. Dia berharap si Hao terus melarikan diri sampai dia kehabisan kekuatan untuk menyelamatkannya. 3 gunung kehidupan. Aku sudah tiba. Si Hao berkata dengan lembut. Akhirnya, dia melihat ke arah langit dan berkata, "Saya belum bertarung ke alam yang lebih tinggi. Saya benar-benar tidak mau menerima nasib ini." Pada saat ini, Huang Yu menyusul. Dia bergegas maju dan dengan senyum dingin, dia berkata, "Kamu bisa pergi." "Kamu pergi duluan," si Hao berkata. Suaranya dingin dan tegas. Si Hao bergegas menuju Huang Yu. Pengorbanan hidup. Dia melepaskan teriakan ringan yang bergemuruh seperti guntur. Tidak ada cara. Dia harus menggunakan hidupnya sebagai gantinya. Si Hao membuka 10 lorong surgawinya. "Kamu," Huang Yu ngeri. Ketika 10 lorong surgawi yang besar menyala, seolah-olah mereka bisa membakar apa saja. Huang Yu berteriak keras. Dia benar-benar cemas sekarang. Karena saat ini, beberapa bagian surgawinya telah dipaksa untuk muncul. Di sekelilingnya, palu emas kecil, kipas emas, senjata lain, serta cincin ibu jari di tangannya muncul. Mereka semua bersinar untuk menekan si Hao. Huang Yu menjadi cemas. Dia terus bergemuruh pada dirinya sendiri, melanjutkan mantra. Akhirnya, dia berteriak, "Istana abadi turun." Jenis kekuatan surgawi ini benar-benar menakutkan. Apa ini? Si Hao tercengang. Ini adalah gambar kosong dari istana abadi saya. Yang hebat menanamkannya ke tubuh saya. Saya tidak pernah berharap bahwa saya benar-benar harus menggunakannya di sini. Wajah Huang Yu menjadi pucat saat dia berkata dengan nada sedih. Si Hao tercengang. Ini adalah istana abadi. Si Hao tidak hanya batuk darah dari mulutnya. Semua kulit di tubuhnya pecah. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Awalnya sudah situasi 9 kematian dan 1 kehidupan. Tetapi ada sedikit harapan. Sekarang sepertinya secercah harapan itu akan hilang juga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, "Kamu harus dengan tenang melanjutkan perjalananmu. Tidak ada rasa malu untuk mati di bawah citra kekosongan istana abadi. Ini adalah harta tertinggi doa abadi." Huang Yu mencibir. Dia sekarang tenang. Hanya gambar kosong yang tidak penting. Namun kamu ingin menekan dengan itu. Apakah kamu tidak terlalu mengejekku? Jika saya bisa hidup, akan ada hari ketika saya pergi ke alam yang lebih tinggi dan menghancurkan istana abadi perunggu yang sebenarnya, kata si Hao. Huang Yu mencibir mengejek saat dia berkata, "Hanya denganmu. Tidak mungkin. Anda juga tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Hidupmu bisa berakhir di sini saja." Lalu 10 kematian dan tidak ada kehidupan itu akan. Ketika si Hao mencapai titik ini, dia mengangkat suaranya, mengguncang langit dengan raungannya. "Namun, aku akan membawamu bersamaku." Teruslah bermimpi. Pikiran Huang Yu melonjak. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mulai mundur. "Tertinggi menjadi tulang. Bukan untukku," si Hao meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Cahaya tak berujung menggelamkan tempat ini. Pada saat terakhir, sebuah kehancuran,
Ekspresi si Hao menjadi tenang kembali. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Desa Batu, aku benar-benar ingin kembali dan melihatmu sekali lagi. Tapi aku tidak bisa. Juga, ayah, ibu saya baru saja bertemu dengan kalian berdua dan mengadakan reuni. Tetapi pada akhirnya, kita harus berpisah lagi. Saya benar-benar tidak mau. Apakah semua akan berakhir seperti ini? Desa Batu. Selamat tinggal, ayah, ibu, selamat tinggal. Katanya lembut. Darahnya sangat merah, memercik ke segala arah. Gambar kekosongan istana abadi perunggu diledakkan, menjadi redup dan tidak jelas. Tidak, Huang Yu berteriak ketakutan. Jika istana abadi dihancurkan, maka dia pasti akan mati. Dia akan diledakkan dan selamanya mati di alam bawah. Istana abadi turun. Huang Yu berteriak. Tubuh si Hao bergetar hebat. Tulang makhluk tertinggi benar-benar meledak dan terbang keluar. Ini adalah kekuatan yang benar-benar tak terbatas yang membuat dunia menjadi gelap dan membuat matahari dan bulan menjadi redup. Sesosok kecil duduk di atas tulang makhluk tertinggi yang hancur. Itu berbalik dan memberi si Hao pandangan, dan kemudian bergegas ke depan. Itu adalah Dao Si Hao. Istana abadi perunggu ditembus. Itu dengan cepat rusak di dunia ini, melepaskan gelombang suara gemetar. Huang Yu berteriak keras. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Aku tidak mau menerima ini. Dia merasakan kemarahan, kekuatan, keraguan, keluhan, dan ketidakberdayaan. Tetapi itu semua sia-sia. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan kekuatan ini. Pada saat terakhir itu, Huang Yu linglung melihat tubuh seorang pemuda pecah menjadi beberapa bagian. Tidak, aku benar-benar tidak ingin mati. Dia berteriak. Tulang makhluk tertinggi meledak. Energi tak berujung melonjak, menghancurkan seperti gelombang. Itu membanting Huang Yu ke tanah, membuat tubuhnya berbelah menjadi beberapa bagian dan menghapus kekuatan hidupnya. Huang Yu menjerit sedih karena teror dan ketakutan. Sepotong tulang makhluk tertinggi lainnya terbang, menembus dahinya. Kepalanya benar-benar hancur berkeping-keping. Kemudian itu mulai terbakar. Aku benar-benar mati. 7 dewa turun ke alam bawah, tetapi semuanya mati. Ini benar-benar akhir yang menyedihkan. Dia melepaskan tangisan rendah. Beberapa fragmen terakhir dari tulang makhluk tertinggi terbang, benar-benar memusnahkan Huang Yu. Dalam kehampaan, potongan demi potongan tulang melampar keluar. Daging terbang ke segala arah. Adegan itu sangat menyedihkan. Si Hao berada di ambang melihat selamanya dari dunia ini. Jelas bahwa si Hao telah melangkah ke jalur kepunahan. Pada saat-saat terakhir, si Hao menutup matanya. Banyak hal muncul di benaknya, terbang melewati satu demi seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Area di antara alis si Hao retak, potongan demi potongan tulang meledak. Mereka akan jatuh dan terbang menjauh. Hatinya penuh dengan kecemasan. Dia memandang dunia ini, merasakan kerinduan yang besar. Dia dengan lembut berkata, setelah berjalan keluar dari sini, aku sudah lama tidak bersama orang tuaku. Aku benar-benar ingin melihat mereka sekali lagi. Hanya saja,
Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Dia akan menghilang dari dunia ini. Waktu seolah membeku di tempatnya. Batu kecil itu menunggu, mengawasi saat dia berjalan di jalan kematian, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Matanya membawa air mata serta ekspresi sedih. Itu karena pada saat terakhir ini, dia tidak bisa bertemu siapapun. "Kenapa aku belum mati?" Si Hao berkata dengan lembut. Dia melihat dirinya sendiri mati, mengirim dirinya keluar dari dunia ini dan tertidur selamanya. Namun, untuk beberapa alasan, waktu tampaknya telah berhenti untuk waktu yang sangat lama. Setelah tenggorokannya retak, itu tidak meledak ke segala arah. Pikirannya masih jernih. Apa ini? Dia melihat lampu hijau. Cahaya warna-warni hijau paket mengalir, mengikat di sekitar tenggorokannya. Pada saat yang sama, pecahan tulang, potongan daging, dan bagian bawah tubuhnya yang telah terbang ke segala arah semuanya ditarik kembali oleh kekuatan misterius. "Dewa Willow!" Si Hao berteriak. Pada saat terakhir ini, dia merasa sedikit kesepian dan sedih. Dia melihat cabang ini. Dia senang dan tergerak. Suasana hatinya segera membaik sedikit. Ini bukan Dewa Willow yang sebenarnya, hanya ranting lembut yang ditinggalkannya. Ketika si Hao pergi ke sarang Kunpeng, Laut Utara, Dewa Willow menghadiahkannya sepotong cabang willow dan menyuruhnya untuk merawatnya. Tiba-tiba, beberapa tulang di tubuhnya terbelah lagi, patah lagi. Sementara itu, tubuhnya masih sama, hampir hancur berkeping-keping di lantai gunung. Si Hao memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa ada beberapa simbol unik pada tulang dan dagingnya yang berbenturan dengan vitalitas cabang willow. Ini adalah jenis hukum alam yang menghancurkan tubuhnya. Hukum alam istana abadi bergabung dengan tubuhku. Si Hao dengan hati-hati meriksa dirinya sendiri dan menahan apa yang terjadi. Matanya menjadi redup dan dia menghela napas. Dia masih akan mati. Masih akan sulit untuk lolos dari kematian pada akhirnya. Saya diberi sepotong harapan. Meninggalkan saya dengan tubuh yang rusak semua untuk memenuhi keinginan terakhir saya, untuk melihat yang ingin saya lihat. Dia berkata pada dirinya sendiri. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia perlu memanfaatkan momen ini, atau dia benar-benar akan terhapus dari keberadaan. Dia duduk di tanah, memegang cabang willow itu dan memutuskan seluruh perhatiannya untuk menyerap dan memperbaikinya. Segera setelah itu, seluruh cabang willow menghilang. Sedikit warna kembali ke wajahnya. Ada hukum alam kehidupan di dalam vitalitas yang kuat ini. Dia terkejut. Dia merasakan kekuatan besar dari cabang willow ini. Bagaimanapun, ada hukum alam. Meskipun demikian, si Hao masih merasa sedikit lebih baik. Banyak luka di tubuhnya tertutup, dan semua tulangnya menyatu. Perlahan tumbuh lagi, seolah-olah akan menyatu kembali. Dia meriksa dirinya lagi. Setelah terdiam lama, dia kemudian menghela napas ringan. Jika bukan karena cabang ini penuh dengan kekuatan hidup yang ditinggalkan oleh Dewa Willow, dia pasti sudah mati sejak lama. Seluruh cabang disempurnakan. Saya tidak meningkat sedikit untuk sementara. Tetapi saya tidak punya banyak waktu. Saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia terhuyung-huyung keluar.
Dia menemukan kotak perunggu berharga di dekatnya, serta beberapa senjata yang rusak dan patah. Kali ini, kerugiannya adalah bencana. Setelah pertempuran putus asa mencapai keadaan itu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan dia sendiri hancur dan tulangnya yang tertinggi hancur berantakan. Apalagi senjata-senjata ini. Setiap langkah yang dia ambil mengirimkan rasa sakit yang luar biasa ke dadanya. Keringat dingin mengalir keluar. Tulang makhluk tertinggi telah pecah. Dan meskipun telah disatukan hanya 2/3 yang tersisa. Ini membuatnya dalam kondisi yang sangat kritis. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa untayan darah surgawi masih ada di sana. Tepatnya darah yang memberi makan tulang makhluk tertinggi. Kalau tidak, jika hilang juga, dia bisa melupakan yang lainnya. Karena tubuhnya akan segera layu dan memasuki keadaan yang paling menakutkan. Dia pernah mengalami ini sebelumnya. Selama masa mudanya, Si Hao berpikir sendiri sambil berjalan. Dewa Wilau telah mengatakan sebelumnya bahwa begitu aku mencapai alam tertentu, tulang di tubuhku hanya akan menjadi belenggu yang akan menahanku. Dia mencoba memutuskan apakah akan secara langsung mengarahkan darah makhluk tertinggi ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak lagi memberinya nutrisi pada tulang ini dan malah menanamkannya ke setiap tulang di tubuhnya. Ini adalah ide yang sangat ceroboh. Melakukan ini sama saja dengan meninggalkan tulang tertingginya. Tidak ada yang tahu apa yang akan menjadi hasil dari mencoba sesuatu seperti ini. Namun, Si Hao dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu dan tidak mampu menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Jika dia melakukan ini, dia mungkin akan segera meninggal. Bagaimanapun, tulang makhluk tertinggi terlalu penting. Jika dia bertindak gegabah, tidak lagi memberinya nutrisi dengan darah dewa, pasti akan ada masalah besar.